Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kimia dasar, khususnya topik gaya antar molekul atau intermolecular forces. Saya Yuniar Ponco Prananto dari Departemen Kimia Fakultas MIPA Universitas Brawijaya. Secara umum terdapat dua tipe interaksi dalam suatu molekul, yaitu intramolecular bonds dan intermolecular forces. Intramolecular bond atau ikatan intramolekul meliputi ikatan ionik, kovalen, dan ikatan logam. Sementara intermolecular forces atau IMF itu terkait interaksi antar molekul. Sebagai perbandingan, interaksi contohnya adalah interaksi sesama atom di molekul yang berbeda, di logam yang berbeda, maupun di senyawa yang berbeda. Intermolecular forces atau gaya antar molekul di antara molekul-molekul netral terdiri dari ikatan hidrogen dan gaya van der Waals. Gaya van der Waals terdiri dari interaksi ion dipol, interaksi dipol-dipol, dan dispersi London. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ikatan hidrogen atau hydrogen bonds. Ikatan hidrogen menurut definisi yang direkomendasikan dari IUPAC adalah an attractive interaction between a hydrogen atom from a molecule or a molecular fragments H to hydrogen in which X is more electronegative than hydrogen, and an atom or a group of atoms in the same or another molecule in which there is an evidence of bond formation. Harus ada bukti terbentuknya interaksi hidrogen. Nah, secara sederhana dalam ikatan hidrogen, atom elektronegatif yang tidak terikat secara kovalen ke hidrogen disebut sebagai akseptor proton dan dinotasikan dengan huruf A. Sedangkan atom yang terikat kovalen dengan hidrogen disebut sebagai donor proton dan dinotasikan dengan huruf D. Hidrogen dari donor tadi bersifat protik dan oleh karena itu dapat bertindak sebagai asam Lewis dan akseptornya adalah basa Lewis. Secara sederhana, ikatan hidrogen dapat direpresentasikan dengan menggunakan notasi D single bond H kemudian titik A, atau kadang disingkat dengan H A, di mana titik-titik tadi itu merepresentasikan adanya ikatan hidrogen. Nah, untuk membentuk suatu hidrogen tentunya yang dibutuhkan adalah atom H. Kemudian ada atom yang punya elektronegativitas tinggi yang terikat pada atom H tersebut, atau dinotasikan dengan huruf D. Kemudian di sisi lain ada atom dengan elektronegativitas yang memiliki pasangan elektron bebas, dalam hal ini dinotasikan sebagai A. Tiga komponen ini wajib ada dalam suatu ikatan hidrogen. Kemudian untuk membuktikan adanya interaksi atau adanya ikatan hidrogen tersebut, seringkali jarak antara H dengan A itu sangat dekat atau sekitar 1–2 angstrom saja. Dan orientasi antara DH dengan A itu menunjuk atau mengarah satu sama lain. Jadi tidak boleh mengarah pada sudut yang sama, tetapi saling mengarah satu sama lain atau saling berorientasi satu sama lain. Nah, dari tipenya terdapat dua jenis ikatan hidrogen. Yang pertama adalah ikatan hidrogen intermolekuler, yang kedua adalah intramolekuler. Ikatan hidrogen intermolekul itu terjadi antara dua atau lebih molekul yang berbeda. Sementara ikatan hidrogen intramolekul itu terjadi dalam satu molekul tersebut. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh adanya ikatan hidrogen dalam suatu molekul. Di sebelah kanan atas itu adalah contoh ikatan hidrogen antara molekul air dengan molekul amonia. Nah,
Di situ ikatan terjadi antara H dari air dengan N dari amonia. N dari amonia punya satu pasangan elektron bebas, dan interaksi antara OH dengan N itu saling mengarah satu sama lain. Contoh lain adalah di nomor 2, yaitu interaksi antara sesama molekul asam asetat, di mana ikatan hidrogen terjadi antara gugus karbonil dengan gugus hidroksil dari molekul asam asetat sebelahnya. Sementara contoh yang bawah itu adalah contoh ikatan hidrogen yang dapat terbentuk di molekul metanol atau CH3OH, di mana dalam satu molekul etanol tadi terdapat ikatan hidrogen antara H dengan atom O dari metanol yang lain. Dan atom O karena memiliki dua pasang elektron bebas, atom O dari molekul metanol dapat juga berinteraksi atau berikatan hidrogen dengan hidrogen dari molekul metanol sebelahnya. Di sebelah kiri bawah itu adalah contoh interaksi antara timin dengan adenin atau sitosin dengan guanin, di mana ikatan hidrogen dinotasikan dalam bentuk titik-titik berwarna merah. Nah, sebagai bentuk konsekuensi adanya ikatan hidrogen tersebut, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kenaikan yang signifikan dari titik leleh, titik didih, kelarutan, dan viskositas dari beberapa senyawa dapat dijelaskan dengan pendekatan konsep ikatan hidrogen ini. Contohnya, titik didih dari NH3, H2O, dan HF apabila dibandingkan dengan molekul analognya yang lebih berat, contohnya pH3, H2S, dan HCl, titik didih dari NH3, H2O, dan HF ini melesat cukup tinggi karena adanya ikatan hidrogen, sementara senyawa analognya tidak memiliki ikatan hidrogen. Contoh lain adalah semakin banyaknya gugus hidroksil yang berada dalam suatu pelarut alkohol, maka ada kecenderungan semakin mudah larut alkohol tersebut dalam pelarut air. Contoh lainnya adalah viskositas dari asam fosfor anhidrus dan gliserol. Selain itu, ada beberapa konsekuensi lain dari adanya ikatan hidrogen dalam suatu molekul. Liquid water atau air dalam bentuk cairnya itu lebih padat daripada air dalam bentuk es atau dalam bentuk padatannya. Hal ini dikarenakan struktur kristal dari padatan air itu distabilkan oleh ikatan hidrogen. Contoh lain yang ada di kehidupan sehari-hari adalah struktur kristal dari molekul pada keadaan padatnya bisa jadi dipengaruhi dan diarahkan oleh adanya ikatan hidrogen dengan berbagai macam motif. Contohnya di double helix DNA maupun struktur sekunder dari protein. Berikut ini adalah contoh interaksi antara adenin dan timin, juga guanin dan sitosin, sehingga membentuk struktur double helix DNA. Sementara di diagram sebelah kiri itu adalah data yang menunjukkan kenaikan titik didih yang cukup signifikan, yang dari CH4 yang di bawah minus 150 derajat begitu berubah ke golongan 5 NH3, kemudian HF dan H2O itu melesat cukup tinggi. Nah, tingginya titik didih dari H2O, HF maupun NH3 ini dibandingkan dengan CH4 itu dikarenakan adanya ikatan hidrogen di ketiga molekul tersebut, di mana dengan adanya ikatan hidrogen akan menambah energi yang dibutuhkan untuk memutus interaksi antar sesama molekulnya. Oke, untuk mengukur sejauh mana pemahaman saudara, silakan mengerjakan latihan ini. Yang pertama adalah silakan gambar beberapa kemungkinan ikatan hidrogen yang dapat terbentuk antara asam nitrat dengan air, antara urea dengan metanol, antara aseton dengan asam oksalat, antara formaldehid dan air. Berikutnya, silakan coba cari contoh lain pengaruh dari keberadaan ikatan hidrogen dalam suatu struktur kimia
atau yang mempengaruhi sifat-sifat kimia dari suatu molekul. Demikian yang bisa saya informasikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.